Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fa'afidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau subscribe channel ini, lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan hidupnya sukses baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 1211. Nah, Imam Bukhari meletakkan hadis nomor 1211 ini yaitu pada kitab nomor 21 mengenai perbuatan di dalam sholat. Babnya bab 11, yaitu jika hewan tunggangan lepas ketika sholat, apa yang harus dilakukan, kira-kira begitu. Jadi hadis ini jelasnya begini: ketika kita sedang sholat, kemudian ada harta benda kita yang dalam bahaya, misalnya kalau dia kudanya lepas, apa yang harus dilakukan? Kalau dia dompet, misalnya dompetnya ada yang mau ngambil, harus apa yang kita lakukan? Kalau dia mobil, kita tahu mobil kita itu ada indikasi mau dicuri orang, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira begitu. Nah, di sini itu diceritakan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Abu Barzah Al-Aslami. Beliau ada seorang sahabat Nabi yang sudah tua, yang ikut perang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 6 kali perang atau 7 kali perang atau 8 kali perang. Nah, ketika itu datang dengan membawa tunggangannya, saya lupa di sini apakah dia onta atau kuda, gitu kan, dabah disebutnya. Nah, kemudian dia melaksanakan sholat. Nah, ketika dia sholat, ibaratnya hewan tunggangannya ini ada indikasi mau lepas lah, mau pergi. Maka oleh beliau kemudian diambil hewan tunggangannya, lalu dia melanjutkan sholat. Nah, tiba-tiba itu ada seorang laki-laki dari Al-Khawarij, orang laki-laki Khawarij itu mengatakan, istilahnya, Allahumma if'al bihadar rajul, Allahumma if'al bihadar syekh, gitu kan. Pada riwayat yang lain dia mencaci maki syekh ini, sahabat Nabi yang sholat itu. Kemudian pada riwayat yang lain dia mengatakan, lihatlah keledai ini, kira-kira begitu. Dia meninggalkan sholatnya demi binatang tunggangannya. Nah, karena kita saat ini sedang membahas tentang kebodohan orang Khawarij, kita kembali dulu bahwa salah satu ciri orang Khawarij dalam berbagai hadis disebutkan, dia itu orang yang pandai membaca Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Dia itu anak-anak muda yang sufahaul ahlam, yang bodoh, otaknya lemah, kira-kira begitu, ya kan? Nah, salah satu kebodohan orang Khawarij ini tampak ketika dia menyikapi sholatnya seorang sahabat. Ini kan banyak orang lain tidak berani mengingatkan, menghardik, apalagi memarahi si syekh itu, yaitu sahabat Abu Barzah Al-Aslami, karena mereka tahu ini sahabat Rasul yang langsung dididik oleh Rasulullah, ikut perang bersama Rasulullah, tentu lebih tahu Islam daripada kita, kira-kira begitu. Nah, tapi tiba-tiba enggak nih, seorang pemuda dari Khawarij ini enggak, dia justru mengatakan,
wah ini keledai sholat nggak bener nih, dia membatalkan sholat atau meninggalkan sholat demi sebuah tunggangannya, demi sebuah duniawi, kira-kira begitu. Nggak benar nih. Bahkan dia sempat mencaci maki dalam hadis ini. Bahkan dia sempat mendoakan supaya Allah dalam tanda petik mengazab lah, kira-kira begitu, orang yang meninggalkan sholat demi dunia. Dia nggak tahu kalau dia. Nah, dari perkataannya tersebut tampaklah kebodohan orang Khawarij. Nah, maka setelah sholat selesai, ini si Syekh, yaitu sahabat Abu Barzah al-Aslami ini kemudian mengatakan, saya itu sudah ikut perang bersama Rasulullah 6 kali, 7 kali, atau bahkan 8 kali. Dan saya menyaksikan atau melihat rukhsah Rasulullah mengenai hal binatang ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah tersebut, itu Abu Barzah al-Aslami, itu sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini orang Khawarij nggak tahu, dia sudah bodoh sok pinter lagi, sudah bodoh sok nasihati lagi, kira-kira begitu. Iya kan? Nah, maka kemudian pada riwayat yang dikatakan kemudian si orang Khawarij ini istilahnya dimarahi balik oleh orang-orang yang lain. Kamu tahu siapa yang kamu caci maki itu? Dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Diam kamu, jangan banyak ngomong. Kira-kira begitu. Satu sudah tua, kedua sahabat Rasul, sementara yang ini adalah anak muda nggak tahu apa. Nah, jelas ya, salah satu kebodohan orang Khawarij. Nah, dalam berbagai kesempatan Gus Bal juga menjelaskan, ini orang Khawarij ini kan dia istilahnya itu satu bodoh, kedua kalau ibadah tuh pengen maksimal, seperti sholat nih. Sholat tuh pengen maksimal apa khusyuk ya, tapi justru malah tidak khusyuk. Nah, di balik hikmah peristiwa antara sahabat Rasulullah dengan seorang Khawarij ini, bahwa kalau kita sedang sholat, maka kita diperbolehkan memutus sholat tersebut atau membatalkan sholat tersebut atau melakukan satu gerakan tertentu untuk menyelamatkan harta benda kita yang penting. Nah, tentu kalau dalam ilmu fikih nanti ada apa yang dimaksud gerakan sedikit, apa yang dimaksud gerakan banyak, apa yang dimaksud gerakan kecil, apa yang dimaksud gerakan besar, itu dibahas secara detail dalam ilmu fikih. Kalau di sini intinya kita boleh membatalkan sholat untuk sesuatu kebutuhan tertentu yang diperbolehkan. Kalau di sini yang dicontohkan adalah ketika hewan tunggangan kita lepas. Tentu dalam konteks sekarang itu bukan hewan tunggangan, tapi motor atau mobil misalnya. Misalnya kita sedang dalam perjalanan, mampir ke suatu masjid, sholat, gitu kan. Nah, ketika sholat tiba-tiba alarm mobil kita bunyi. Ini kalau kita nggak tahu ini kan bingung. Kita sedang sholat, ini mau lanjut sholat atau membatalkan sholat. Maka kalau berdasarkan hadis ini, batalkan saja sholat, lihat mobilnya dulu aman atau tidak. Kan kira-kira begitu. Kalau sudah aman, nah kemudian bisa mengqadha sholat. Atau misalnya yang sering kita lihat kalau di masjid. Di masjid kita kan kadang kalau pas musafir khususnya, datang ke masjid bawa ransel ditaruh di samping kita. Ketika kita sedang sholat, kita melihat ransel kita ada yang membawa nih. Ini kalau orang bodoh kan bingung, mau melanjutkan sholat atau membatalkan sholat. Kita mau istilahnya mau melindungi ransel kita sedang sholat, nggak melindungi ransel, nanti ransel kita dibawa lari oleh orang, kayak gitu kan begitu. Nah, maka kalau berdasarkan hadis ini, ya udah batalkan sholat saja dulu, nanti gampang sholat lagi, kayak begitu. Maksudnya apa? Kalau membatalkan sholat, mengamankan ransel, mengamankan mobil, kan sudah bisa sholat lagi. Coba kalau mobilnya kemudian dibawa pencuri jauh, ribet urusannya, kira-kira begitu. Artinya ini merupakan salah satu rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat. Orang Khawarij nggak tahu nih barang-barang yang kayak gini. Dia tahu ya baca hadis saja, baca Quran saja, maknanya terserah, kira-kira gitu. Ada ya. Nah, intinya yang karena kita babnya itu sedang membaca bab Khawarij, jadi dari sudut pandang kita secara Khawarij. Nah, dengan hadis ini